Berkaitan dengan program makan bergizi, ini sudah saatnya Pak Prabowo itu melakukan evaluasi dan melakukan koreksi secara total dari instrumen pengendali kebijakan di makanan bergizi, yaitu di kantor Badan Gizi serta yayasan atau koperasi-koperasi yang punya ruang, yang punya kepentingan untuk mengelola beberapa dapur. Kalau program ini masih akan terus dilanjutkan dan ingin sesuai dengan target apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo, yaitu menciptakan rantai ekonomi yang produktif, khususnya menggerakkan ekonomi menengah ke bawah di setiap daerah, ya maka ini harus dibuatkan satu sistem atau regulasi yang tegas terkait dengan siapa yang bisa membuka SPPG. Nah, terus dan dibatasi, tidak diperbolehkan yang membuka SPPG itu dari pihak investor yang akhirnya punya beberapa SPPG. Karena proyek ini sangat produktif. Kalau orang yang punya duit, yang punya kapital besar, contoh yang ada di Makassar itu, bisa dibayangkan. Dia punya 41 dapur. Nah, dari perhitungan kasar yang saya hitung, dengan asumsi satu dapur 3.000 saja, maka 6 juta setiap hari, maka dalam satu bulan itu sudah 148 juta. Nah, padahal kalau dia menggunakan dana bank saja untuk membangun satu dapur sekitar 2 miliar, itu cicilan paling 50 sampai 55 juta. Nah, ini proyek yang pasti. Kenapa? Karena proyeknya dananya dari pemerintah dan sudah disiapkan. Nah, inilah yang akhirnya banyak menciptakan orang-orang punya kapital itu yang hanya menguasai, memiliki SPPG di beberapa tempat. Nah, akhirnya yang menjadi karyawan hanya sekedar menjadi karyawan, menjadi buruh. Lalu akhirnya pihak supplier juga akhirnya mereka banyak mendapatkan pemalakan, harus memberikan royalti atau potongan sekian persen, apakah itu melalui koperasi dan lain sebagainya ya, atau oknum. Nah, ini sudah seharusnya Pak Prabowo itu melakukan koreksi, melakukan evaluasi, bila perlu dilakukan rotasi orang-orang yang ada, yang berfungsi atau yang bertugas di dalam program makan bergizi gratis ini. Lalu diciptakan sebuah sistem pengawasan yang melekat. Bukan hanya sistem pengawasan untuk mengawasi kualitas makanan dan hasil masak supaya tidak beracun. Akan tetapi pengawasan juga ini harus melekat berkaitan dengan supplier. Tidak boleh nanti kepala dapur ada main dengan supplier sehingga dia minta bagian dari supplier telur, dari supplier beras, dari supplier susu. Tidak boleh oknum di koperasi itu juga nanti minta jatah setoran atau royalti, ya, titip untung dia dengan pihak supplier. Nah, belum lagi nanti bisa jadi ada oknum dari koperasi atau yayasan atau dari instrumen pemerintah yang ada di Badan Gizi hanya minta jatah dari orang yang punya modal yang membangun SPPG. Karena nggak mungkin orang bisa punya puluhan kalau dia tidak ada komitmen tertentu. Kenapa? Semua bisa berhitung. Nah, dengan modal 2 miliar potensi keuntungannya sekian kok setiap bulan. Artinya kalau program ini berjalan 4 tahun saja, karena sekarang sudah 1 tahun, dia sudah untungnya lebih dari 100%. Kenapa perhitungannya?
Kalau 148 juta itu berarti kan 1,5 tahun itu sudah BIP. Itu kalau hanya 3.000 porsi. Nah kalau 3.500 porsi berarti kurang dari 1,5 tahun dia sudah BIP. Nah sehingga dia setelah dia BIP ya potensi ada udah tinggal keuntungan. Itu kalau dia tidak menggunakan dana bank. Nah, tapi kalau dia menggunakan dana bank ya setiap bulan sisa dari cicilan itu masih lebih dari nilai cicilan keuntungan yang dia dapatkan. Nah kan sementara yang punya akses ke perbankan untuk bisa mendapatkan pinjaman modal 2 miliar ke atas untuk membangun SPPG itu kan juga tidak semua orang. Nah, tetapi kan sekarang ini banyak yang punya ruang itu kan para politisi, para anggota DPR yang banyak memanfaatkan momentum ini. Nah, jadi akhirnya harapan Pak Prabowo dengan berbagai potensi yang bisa dihasilkan dari program MBG ini bisa tidak tercapai, tetapi sudah terjadi pemborosan dari keuangan negara. Nah, tetapi targetnya tidak sampai. Maka ini mumpung belum terlambat, ini saatnya Pak Prabowo melakukan evaluasi dan koreksi secara total, lalu dibuat satu skema atau sistem pengawasan yang ketat, aturan yang lebih ketat lagi terkait dengan aturan teknis, bahwa dibatasi tidak boleh orang memiliki lebih dari 1 atau lebih dari 2 SPPG misalnya, kan seperti itu, supaya terjadi penyebaran dan pemerataan, jangan hanya dimonopoli oleh kelompok tertentu dan akhirnya terjadi praktek komitmen gelap di bawah meja yang banyak akhirnya oknum melakukan titipan atau mendapatkan royalti atau minta jatah dari setiap transaksi. Yang jadi korban adalah negara. Yang jadi korban adalah penerima manfaat yang seharusnya bisa mendapatkan makanan dengan kualitas yang jauh lebih baik, ya mungkin dengan standar harga 10.000, 11.000. Nah, tetapi dengan praktek-praktek semacam itu akhirnya hanya mendapatkan makanan dengan standar dan kualitas di angka 7.000, 8.000. Nah, jadi penerima manfaat ini yang dirugikan dan negara yang dirugikan juga karena boros. Nah, yang diuntungkan yang di tengah-tengah ini. Nah, di tengah-tengah ini ternyata kan bermental maling, bermental rampok, bermental tamak semua. Mereka sudah punya gaji, mereka sudah kaya raya, tapi mereka masih tamak ingin memonopoli. Nah, yang sudah punya gaji tetap masih pengen ada tambahan. Kalau mereka nggak sadar bahwa yang mereka dapatkan itu kan bertentangan dengan hukum agama apapun, dan itu berpotensi akan menjadi sumber penyakit bagi mereka. Bisa menjadi penyakit ginjal, bisa menjadi penyakit liver, bisa menjadi penyakit stroke untuk mereka, karena yang mereka makan itu adalah jatahnya penerima manfaat. Penerima manfaat ini adalah rakyat. Nah, rakyat ini adalah pemegang saham utama republik. Ditinjau dari sisi syarat berdirinya negara, itu ada kalau ada pemerintah, ada rakyat, dan ada wilayah. Nah, di samping itu juga dari sisi pendapatan negara berupa APBN itu ya, ternyata kan 70% kan dari pajak dari rakyat. Kan dari masa ke masa, dari periode ke periode setiap penguasa itu masih 70% pendapatan APBN itu bersumber dari pajak, itu 70%. Contoh tahun 2024 APBN kita 3.400 triliun kurang lebih, ini kan dari sumber pendapatan pajak 2.200 triliun. 2025 kan sekitar 3.600 triliun, ini sumber dari pendapatan pajak, targetnya juga kan 2.300 triliun. Berarti kan 70% lebih. Nah, sementara dari berbagai aset sumber daya yang kita punya dikelola oleh BUMN, dikelola oleh banyak instrumen yang ada di bawah kekuasaan pemerintah,
hanya mampu menghasilkan 30%. Nah, artinya rakyat ini punya saham yang besar. Seharusnya rakyat yang tidak mampu ini, yang generasi-generasi muda, anak-anak sekolah, yang berpotensi menjadi penerima manfaat dengan target 83 juta dari Pak Prabowo itu. Nah, ini yang dirugikan. Padahal mereka adalah orang yang berhak dan orang yang punya hak dengan Republik ini, karena mereka punya saham. Nah, jadi harapan kita adalah Pak Prabowo bisa segera melakukan koreksi, melakukan evaluasi, dan membuat skema dan aturan yang jelas, yang tegas, terukur, transparan. Nah, sehingga semua bisa berjalan profesional, berjalan proporsional. Akhirnya apa yang menjadi target besar Pak Prabowo itu bisa tercapai. Tetapi kalau tetap dilakukan pembiaran seperti ini, ya mohon maaf, ini akan berpotensi membuat kesenjangan, akan membuat sumber disparitas baru antara pelaku usaha di daerah. Karena ternyata banyak SPPG di daerah itu yang punya orang Jakarta. Bahkan isu kalau di Sumatera itu, di Lampung itu ada yang punya lebih dari 60 katanya, tapi dia mengatasnamakan orang lain semua. Nah, sehingga banyak bermunculan investor-investor dadakan yang membangun dapur atau ikut program SPBG karena mereka aman di angka 2.000 per porsi. Nah, ini proyek yang sangat real, aman, karena urusannya dengan pemerintah pasti dibayar, sumber keuangannya jelas sudah tersedia, jadwal pembayarannya juga sudah jelas, sudah terschedule dengan baik dan sudah berjalan. Nah, sehingga endingnya kalau dibiarkan seperti ini, ya berpotensi menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan itu akan merugikan pada kontestasi Pilpres 2029 kalau memang Pak Prabowo masih ingin maju di periode kedua. Nah, tetapi di luar dari kepentingan kontestasi politik kekuasaan di tahun 2029, ya ini yang jelas merugikan negara dan merugikan penerima manfaat kalau tidak segera dilakukan koreksi, dilakukan evaluasi secara menyeluruh, dan dibuat satu skema atau aturan baru yang lebih ketat serta pengawasan yang lebih ketat.